sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumi fid dharain amin. Wa kadzalika, dan seperti itu juga al-ibadatu utawi ibadah. Suratun itu adalah suatu gambaran, sawara yang menggambarkan kepada surah apa as-syar'u, apa syariat. Wa ta'abbadana dan merdi-merdi atau ya beribadah siapa kita biktisabia dengan melakukan ibadah, faruhuha maka utawi rohnya ibadah, wahayatuha dan hidupnya ibadah, al-batinatu yang batin. Ibadah itu apa? Ruhnya, hidupnya secara batin itu adalah al-khusu', yaitu khusu', wa niyatu dan niat, wa hudurul qalbi dan hadirnya hati, wal ikhlasu dan ikhlas, kama sebagaimana perkara sayati bakal datang apa ma. Wa nahnu dan kami, wa nahnu dan utai kami al-an ing dalam saat ini fi ajzaiha, itu adalah di dalam bagian-bagiannya ibadah al-zahirah yang zahir. Waruku maka utai ruku, wa sujud dan sujud, wal qiyamu dan berdiri, wasairul arkan dan selebihnya beberapa rukun, tajri yang berjalan minha daripada arkan, majral qalbi pada tempat berjalannya hati, waroksi dan kepala, wal kabidi dan hati, idh yafutu karena terlepas, apa wujudus salat, apa wujudnya salat, bifawatiha dengan terlepasnya ruku, sujud, qiyam itu tadi. Wasunan dan utai beberapa sunnah, alat yang zakarna menyebutkan sama kami kepada lati, min raf'il yadain daripada mengangkat kedua tangan, wa du'ail istiftah dan membaca doa istiftah, wa tasahudil awal dan tasahud awal. Tajri itu berjalan minha daripada allati dzakarnahu ini, min raf'il yadain wa ta'isa tasawud ini, majral yadain seperti berjalannya kedua tangan, wal ainain dan kedua mata, wal rijlain dan kedua kaki, wala tafutu dan tidak terlepas apa as-sihhatu sehat apa sahnya salat, bifawatiha dengan terlepasnya sunan ini. Kama sebagaimana perkara la tafutu tidak terlepas apal hayatu hidup, bifawati hadil a'dha dengan terlepasnya ini anggota tubuh. Walakin dan tetapi yasiru jadi, jangan ribut. Walakin dan tetapi yasiru jadi siapa asasu seseorang bisa babi fawatiha dengan sebab terlepasnya hadil a'dha, musawwahal khilqati yang jelek apa itu terciptanya atau asal kejadiannya manusia atau bentuknya manusia, mazmuman yang tercela, ghairu marghub yang tidak disukai, fihi di dalam apa itu musawwatul khilqah ini yang apa itu. Jadi kalau umpamanya seseorang ya punya hidup cuma dirinya tidak punya tangan, ini sunnah-sunnah adalah ibaratnya apa itu anggota tubuh, dirinya hidup memang, cuma kalau dirinya hidup tidak punya tangan, tidak punya kaki, tidak punya mata, tidak punya telinga, itu kan tidak sempurna. Begitu juga amalan-amalan yang di dalam sholat itu ada yang wajib, ada yang sunnah, perlu dilakukan semuanya supaya sholat kita menjadi sempurna. Bagadzalika dan seperti itulah man pada seseorang iktasara yang meringkas siapa man ala aqal 5 atas sedikit-sedikitnya perkara yujzi'u yang mencukupi apa ma minas sholati daripada sholat, karena ada siapa man itu kaman seperti orang ahda memberikan hidayah siapa man, memberi hadiah siapa man ila malikin pada seorang raja,
minal muluk dari beberapa raja, abdan kepada seorang budak, hayyan yang hidup, maktu al atrofi pada terputus seluruh anggota tubuhnya. Ibaratnya seperti itu. Kalau kamu punya wajibnya sudah dilakukan, tapi hal-hal yang mendukungnya, sunnah-sunnahnya tidak mau kau lakukan, ya ibaratnya kalau kamu mau memberi hadiah sama seorang raja, seorang budak, kamu memberi hadiah seorang raja dengan seorang budak, tapi orang budaknya itu tidak punya tangan, tidak punya kaki, tidak punya telinga, tidak punya mata. Kira-kira bisa membantu raja apa tidak seperti itu? Bisa membantu raja apa tidak? Tidak bisa membantu raja, berarti kurang efektif, kurang efektif. Begitulah amalan-amalan kita. Kita ini menjalankan sholat wajib. Misalnya, makanya kalau di pondok-pondok pesantren banyak zikir-zikir, itu adalah mendukung kita. Paham ya? Kita di pondok ini diajari, bahkan setelah sholat kita masih zikir. Misalnya kalau habis subuh kita la ilaha illallah, la ilaha, berapa kali sampai 300 kali ya. Kita baca sholawat, kita baca zikir seperti malam hari ini. Itu adalah sangat bermanfaat nantinya. Kita itu sangat bermanfaat nantinya. Kalau kita hidup di dunia ini sebentar, kita hidup di dunia aja sebentar, itu kita saja masih membutuhkan segala macam fasilitas yang ada di dunia ini. Fasilitas yang ada di dunia kita butuhkan, padahal kita ini membutuhkan hidup di dunia sebentar. Hidup kita itu, kalian itu sebentar. Paham? Kita mati, kita akan mati. Nah, zikir-zikir itu yang kita butuhkan nanti ketika kita sudah wafat. Di alam barzah itu, di akhirat itu yang kita butuhkan adalah itu. Misalnya kita punya zikir minimal setiap hari baca Yasin, setiap hari kita baca surat Al-Mulk. Ya. Kalau subuh kita sholat qobliyah subuh. Sholat qobliyah subuh itu istimewa luar biasa, itu sunnah. Tapi penting banget. Rasulullah bersabda gini, rakaatani qobliyah subuh. 2 rakaat sebelum subuh itu khairun minad dunya wa ma fiha. Itu lebih baik daripada dunia beserta seluruh isinya. Jadi ibaratnya dunia ini kamu kalkulasi nilainya berapa, kamu sedekahkan di jalan Allah, berapa kamu pahalanya? Berapa kau pahalanya dengan kau mau bersedekah dunia beserta seluruh isinya? Makanya penting banget kalau kamu ingin hidup itu sholat qobliyah subuh dijaga. Sholat subuh apa itu dijaga. Ada seorang waliullah namanya Mbah Hamid Pasuruan. Itu beliau mengatakan, kalau kamu ingin hidup kamu sukses, kalau kamu ingin hidup kamu sukses, hidup kamu berkah, hidup kamu nanti akan nyaman, happy, minimal kau rasakan kamu bisa menjalankan sholat subuh berjamaah selama setengah tahun saja. Setengah tahun saja itu nanti akan perubahan, dampak keberkahan hidup kamu itu sudah luar biasa. Setengah tahun. Qobliyah subuh setengah tahun, qobliyah subuh jamaah apa itu selama setengah tahun. Hidup kamu sangat luar biasa berkahnya. Nanti akan nampak keberkahannya luar biasa kalau kamu bisa menjalankan. Ini yang nanti kita rasakan itu apalagi setelah wafat. Setelah kematian kamu itu kamu akan bahagia loh. Ya Allah, kok pahalaku sampai segini banyaknya itu gimana? Karena kamu menjalankan sholat qobliyah subuh, apalagi sholat qobliyah subuh, kemudian ditambah zikir-zikirnya sholat qobliyah subuh. Misalnya subhanallah, hamdulillah, subhanallah, azim, astagfirullah. Makanya kalau zikir jangan males-males. Waktunya zikir santri jangan males-males, ngantuk-ngantuin, digantungan, masya Allah. Itu istimewa. Jadi ini yang dipentingkan. Ini yang dipentingkan. Yang dipentingkan adalah kehidupan kita. Orang yang pintar itu adalah memikirkan di dunia hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzab. Orang yang pintar itu planningnya dunia akhirat. Kalau orang yang nggak cerdas itu pikirannya hanya makan dunia, ya sudah. Kalau seperti itu. Kalau pikirannya hanya dunia saja, kepuasan kamu dunia saja,
ya kamu tidak akan bisa merasakan nikmatnya nanti setelah kehidupan di akhirat. Nauzubillah subhanallah. Nah, inilah yang perlu kalian pikirkan. Jadi kita perlu mengamalkan zikir-zikir, kita perlu mengamalkan sunnah-sunnah dengan sebaik-baiknya. Wa amal hayatu, dan utawi apa sunnah-sunnah hayat. Wa yaitu hayat itu ma perkara, wara sunnah itu adalah yang di apa itu selesainya atau apa sunnah-sunnah atau di belakangnya sunnah-sunnah. Watajri maka berjalan apa hayat majra asbabil husni, itu adalah tempat berjalannya sebab-sebabnya kebagusan. Minal hajiben, daripada dua alis, wal lihyah dan jenggot, wal ahdab dan idep. Idep itu apa? Idep ini nih, rambut ini, wa husnil laun, dan bagusnya warna. Amal lataiful adab, dalam kitab saya ini lataiful adab, tapi dalam kitab yang lain itu wadhaiful azkar. Dalam kitab yang lain itu wa amma wadhaiful azkar. Dalam kitab yang di sini lataiful adab. Kita mengikuti yang lain ya. Wa amma wadhaiful azkar, dan utawi rutinitas beberapa zikir. Fitil kasunan, di dalam itu sunnah. Faya maka utawi tilkal apa itu wadhaiful azkar mukammilatun lil husni, itu adalah menyempurnakan lil husni pada kebagusannya. Tasdik wasil hajiben, seperti melengkungnya kedua alis. Nah, ini penyempurna. Jadi orang punya alis, tapi kita menyempurnakan lagi sempurna. Orang-orang itu supaya alisnya itu supaya kelihatan tebel, kadang-kadang ditambah dengan apa namanya? Alis-alis yang warna ditambah gini, ditambah pakai spidol, kurang tebel ditambah spidol ya. Ada yang pakai spidol. Masya Allah, itu yang kelas murahan pakai spidol. Masya Allah. Al-hajiban wastidaratil lihyah, dan seperti bulatnya jenggot. Jenggotnya ada di sini, tapi kadang-kadang ada jenggotnya yang sampai ke sini muter ya. Muter ke sini jadi kayak bulat. Itu adalah penyempurna wa ghairah. Fassalatu maka utai salat indaka, di sisi kamu itu adalah qurbatun, suatu ibadah mendekatkan diri kepada Allah. Wa tuhfatun, dan pemberian daripada Allah. Tataqarrabu, yang bisa mendekatkan dia dengan salat, ila hadrati malikil muluk, pada hadrahnya rajanya beberapa raja di raja, yaitu Allah. Kawasifatin, seperti perempuan yang cantik, yuhdi, yang memberikan hidayah siapa orang kepada wasifah, siapa tolibul qurbah, orang yang menghendaki mendekatkan diri minas salatin, daripada raja-raja, ilahim pada mereka. Tolib itu tadi. Wadi tufah, dan utai ini hadiah, ini pemberian. Tu'radu, itu diberikan alallahi, kepada Allah Ta'ala mahalur Allah. Summa turaddu, lantas dikembalikan apa ini hadiah ilai alaika, atas kamu, yaumal ardil akbar, pada hari kiamat nanti. Ini adalah sholat kamu menghadap Allah, nanti diberikan lagi kepada kamu. Failaika, maka kepada dirimu, al khiratu, utai kebagusan, fitahsini suratnya, di dalam memperbagus bentuknya sholat, autakbihya, atau jeleknya sholat, nanti akan diberikan kepada kami. Ini amal kamu yang jelek, ini amal kamu yang diterima, ini amal kamu yang tidak diterima, ini amal kamu yang ikhlas, ini yang tidak ikhlas, ini yang jelek, ini yang Masya Allah, nanti akan diberikan lagi kepada kamu. Fa'in ahsanta, maka jika bagus siapa kamu, fali nafsik, maka untung bagi kamu. Wa'in asa'at, dan jika jelek sholat-sholat kamu, fa'aleha, maka kejelekannya juga akan diterima pada diri kamu. Masya Allah. Orang itu di dalam keterangan, orang mati itu, perhatikan ya, orang mati itu kalau mereka dikasih kesempatan bisa bangkit, ya Allah, andaikan aku bisa bangkit, bisa hidup lagi walaupun sesaat, pikirannya apa? Pikirannya dia bisa sujud di hadapan Allah dengan ikhlas, pikirannya dia bersedekah di jalan Allah. Pokoknya bagaimana amal ritual, amal
sosial. Amal ritual yang paling istimewa itu adalah sujud. Amal yang paling utama istimewa itu sujud. Maka nikmati kamu sujud di hadapan Allah. Nikmati ketika sujud itu luar biasa, ya. Imam Asy-Syadzili belum mengatakan sujudnya orang yang fasik. Perhatikan, sujudnya orang fasik. Fasik itu orangnya yang lolak-lolok lah. Lolak-lolok. Di sini ada apa enggak? Hah? Ada yang lolak-lolok pada di sini? Sholatnya orang yang lolak-lolok. Sholatnya orang, sujudnya orang yang lolak-lolok. Andaikan dibukakan oleh Allah cahaya nurnya, cahayanya itu bisa menutup langit dan bumi ini, saking terang benderangnya. Bagaimana kalau sujudnya orang yang ikhlas murni karena Allah, sujudnya orang yang lolak-lolok saja istimewa. Maka orang kalau sudah tahu mati kalau kamu mati, itu yang salah satu yang diinginkan kalau bisa ada kesempatan bangkit di dunia, bagaimana dirinya bisa sujud di hadapan Allah Subhanahu. Maka Masya Allah, kita masih diberikan anugerah oleh Allah, bisa sujud, kita bisa sholat, kita bisa sujud dengan ikhlas di hadapan Allah Subhanahu. Maka bersyukur kamu, jangan malas-malas. Sholat subuh malas-malas ya, sholat subuh malas. Ya Allah, khususnya yang warga pondok, orang mau sholat subuh didoakan semoga rajin sholat subuhnya. Amin Allahumma. Kalau tidak rajin semoga cepat disujud, disolati. Naudzubillah. Jangan. Tobat dulu. Tobat dulu. Jangan disolatin dulu. Belum tobat. Naudzubillah. Kondi more. Wala yang bagi maka tidak seharusnya apa yakuna supaya ada apa hazzuka, apa bagian kamu min mumarasatil fikih, daripada membiasakan ilmu fikih, ayatamayyaza supaya bisa membedakan laka bagi kamu as-sunnah minal fardhi, as-sunnah pada apa as-sunnatu sunnah minal fardhi dari wajib. Fala ya'liku maka jangan menggantungkan melengketkan apa bifahmika dengan kefahaman min awsafis sunnah dari sifat-sifat sunnah illa anna kecuali sesungguhnya keadaan ya juzu boleh apa tarko meninggalkan sunnah fatat rukuha maka utai meninggalkan sunnah fatat ruku maka meninggalkan siapa kamu hak kepada sunnah. Baina dzalika maka sesungguhnya itu semuanya yudohi itu bisa menyerupai apa qalut tabib, apa ucapannya seorang dokter, inna faq'al ain, sesungguhnya apa itu nyulek itu bahasa Indonesianya apa? Mata dicolok. Inna faq'al ain, sesungguhnya menyolok mata itu layut tilu tidak membatalkan apa nyolok mata wujudal insani pada wujudnya manusia, walakin tetapi yukhriju bisa mengeluarkan kepada orang an ayastuko supaya membenari benar apa rojaul mutaqarrib apa harapannya orang yang mendekatkan diri fi qabuli sultan di dalam diterimanya seorang raja in akhraja jika keluar siapa mutaqarrib ilahi kepada insan fi mu'radil hadiyah, apa itu di dalam menggunakan hadiah. Ini ibaratnya seperti itu. Apa itu? Jadi seseorang yang orang yang nyolok matanya dicolok, orang yang colok mata itu adalah orang yang nyolok matanya hilang. Itu tidak berarti dirinya sudah menghilangkan manusia, orangnya masih ada tapi kan jadi rusak, rusak. Ini di barat ini suatu kiasan saja. Jadi seseorang itu jangan sampai ketika seseorang menghadap sama Allah kemudian amal-amalannya tidak sempurna gitu loh, amalan-amalannya tidak sempurna. Fakata maka seperti inilah yang bagi seharusnya
antafhama supaya paham siapa kamu marotibas sunan, pada marotib kesunatan-kesunatan, wal hayat dan hayat atau sunnah-sunnah hayat, wal adab dan adab tata keramanya. Wa kullu sholatin, maka tiap-tiap sholat layatimu yang tidak sempurna siapa insan manusia, ruku'ah pada rukunya sholat, wa sujudah dan sujudnya sholat, faya maka utai sholat itu adalah sholat layatimus sholat. Al-khosmu itu adalah musuh yang pertama. Al-khosmul awal itu adalah musuh yang pertama ala sahibi atas yang memiliki sholat. Jadi perhatikan, kalau ada orang mengerjakan sholat tidak menyempurnakan sujudnya, tidak merukun, pokoknya yang penting gugur kewajiban gitu saja, tapi dirinya tidak menyempurnakan amalan-amalan dalam sholat itu, maka itu adalah seperti musuh kamu, musuh pertama kamu. Karena apa? Nanti amalan-amalan itu akan kembali kepada kamu. Dia akan mengatakan doya'akallah kama doya'atni, doya'tani. Semoga Allah menyia-nyiakan kamu, semoga Allah menterlantarkan kamu sebagaimana kamu menterlantarkan diriku, yaitu sujud yang tidak sempurna, rukuk yang tidak sempurna, sunnah-sunnah yang tidak sempurna dalam ibadah-ibadah kamu. Jadi kita rugi, kita rugi, sudah siapkan waktu tapi kita tidak gunakan sebaik-baiknya. Misalnya sholat kamu udah dijaga masalah toharohnya, tidak kau jaga toharohnya, tidak kau peduli masalah kesuciannya, pokoknya asal sholat. Jangan asal sholat ya, kamu tidak jaga pakaian kamu dari gosok misalnya, atau mencuri, kamu tidak pedulikan perut kamu dari makanan yang haram, makanan yang syubhat, makanya tidak menjadi sempurna ibadah kamu gara-gara itu. Fatali'ul fatali', maka melihatlah siapa kamu al-ahbar pada beberapa hadis, allati yang auratna menyampaikan siapa kami kepada lati fi ikmali arkanis salat, di dalam menyempurnakan rukun-rukunnya salat, liyazhara supaya menjadi jelas laka kepada kamu apa waktuha, apa asarnya arkan. Al-babu salis utai bab yang kedua, bisurutil batinah, di dalam syarat-syarat yang batin, syarat-syarat yang samar, min amalil qalbi, daripada amal-amal hati. Ini yang pertama, kita amal-amal dohir. Jadi pembahasan yang berikutnya Imam Ghazali mau mengajak kita untuk memahami amal-amal secara batin. Wal nazkur, dan sebaliknya menyebutkan siapa kami bihadzal bab, di dalam ini bab irtibatus sholat, pada persambungannya sholat bil khusyuk, dengan khusyuk, wa khudurul qalbi, dan hadirnya hati, summa nazkur, lantas menyebutkan siapa kami al ma'aniya, pada beberapa arti al batinata, yang batin atau yang samar, wa hududah, dan batasan-batasannya al ma'ani al batinah, wa asbabah, dan sebab-sebabnya al ma'ani al batinah, wa alaja, dan perawatannya al ma'ani al batinah. Summa la nazkur, lantas tentu menyebutkan siapa kami tafsilama, pada perinciannya perkara, yang bagi yang seharusnya apa yufdoro, supaya dihadirkan fi kulli ruknin, di dalam tiap-tiap rukun, min arkanis sholat, daripada rukun-rukun sholat, litakuna, supaya dapat ma yang bagi solehatan itu bagus, lizadil akhirah, pada ongkosnya atau biayanya berangkat menuju akhirat. Kita semua berangkat ke akhirat apa tidak? Kita semua menuju akhirat apa tidak? Mau tidak mau, kita ini adalah menuju keberangkatan menuju akhirat. Paham apa paham? Bayan, menjelaskan bayan istirahatul khusyuk wa khudul qalbi. Ini menjelaskan tentang syarat-syaratnya khusyuk dan syarat-syaratnya khudurul qalbi, bisa menghadirkan hati dalam sholat. Elam, ketahuilah siapa kamu, anna adillata zalika, sesungguhnya dalilnya itu semuanya kasiratun, itu banyak. Tentang khusyuk, tentang khudur qalbi itu dalilnya banyak. Wamin dalika, maka itu daripada, wamin dalika, dan maka itu tetap di dalam itu semuanya apa qaulu ta'ala, firman-Nya Allah Ta'ala, wa aqimis sholata li dzikri,
waqim, dan mendirikanlah siapa kamu as-salat pada salat li zikri, untuk berzikir kepadaku, untuk mengingat kepadaku. Ini firman Allah yang pertama, memerintahkan kepada kita salat kita itu kita bisa menghadirkan kita ingat kepada Allah. Perhatikan, salat, ketika kita salat harus menghadirkan kita harus kudur, waqimi salat li zikri, untuk kita bisa berzikir ingat kepada Allah. Wa dhahirul amri, zahirnya perintah al-wujub itu wajib. Zahirnya perintah ini adalah wajib untuk hudul hati ini. Wal ghaflah adapun lale tudadu zikr, itu adalah berlawanan dengan zikir ingat. Faman maka barang siapa ghafala lale siapa man fi jami sholati, di dalam semua sholatnya orang, kaifa bagaimana yakunu ada siapa orang mukiman itu mendirikan li sholati pada sholat li zikri pada ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qaulu, dan firman-Nya Allah ta'ala, wala takun, dan jangan ada siapa kamu minal ghafilin, termasuk orang-orang yang lalai. Ini perintahnya Al-Quran, wala takun minal ghafilin. Nahyun itu larangan, wa dhahiru tahrim, wa dhahiru, dan utawi zahirnya larangannya adalah at-tahrim, itu haram. Jadi kalau kamu sholat lalai, zahirnya ini adalah haram. Kamu lagi sholat, Allah Akbar, pikiran kamu itu tidak menghadap Allah, pikiran kamu tidak hudur apa yang kau ucapkan. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku karena Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi nyatanya hidupku untuk dunia, hidupku untuk kemewahan dunia, hidupku untuk nafsu-nafsuku dunia. Berarti kamu bertentangan tidak sama ucapan kamu? Bertentangan tidak? NKRI harga, tapi kamu justru korupsi di NKRI, tapi kamu justru merusak NKRI, tapi kamu justru menjadi penjahat di NKRI. Itu namanya penjahat. Paham apa paham? Paham apa paham? Jadi wala takun minal ghafilin. Nahyun zahirnya itu adalah at-tahrim. Wa qulu ta'ala, dan firman-Nya Allah, hatta ta'lamu ma taqulun, hatta ta'lamu, sehingga mengerti kamu semuanya ma taqulun, apa yang kau ucapkan. Jadi sholat itu paling tidak kamu harus tahu yang kau ucapkan. Inna sholati wa nusuki, paham artinya? Bismillahirrahmanirrahim, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'ala. Apa artinya? Bagaimana kamu bisa menghayati makna bacaan kamu kalau kamu tidak tahu artinya? Bagaimana kamu bisa menghayati yang kamu baca kalau kamu tidak tahu artinya? Paham apa paham? Makanya pentingnya ngaji, pelajaran yang ada di pondok pelajari sungguh-sungguh. Jangan jadi santri yang lalai, tanggung jawabnya lalai, belajarnya lalai, tidur terus, main terus, pikirannya mau main HP saja. Kapan pinternya kamu? Itu taklilun lin nahyi, itu adalah taklil menjadi apa, ilat daripada larangan. Li taklil sakron, karena alasan untuk mabuk atau tidak paham. Wawaw tawi apa itu, apa makalah mengendikannya hatta ta'lamu tadi. Mutridun itu adalah mutradun, itu adalah berlaku fil ghafil, di dalam orang yang lalai, al mustagrik yang sangat tenggelam dalam kesusahan, bil waswasi, dengan orang yang waswas, wa afkari dunia, dan pikiran-pikiran duniawi, pikiran-pikiran duniawi. Wallahu Allahumma shalli ala Muhammad.